Halo, perkenalkan nama saya Yosua Immanuel Opusunggu. Saya mahasiswa Teologi STTNT Bandung dan hari ini saya ingin meminta kesediaan saudari Anof untuk wawancara untuk tugas akhir kuliah semester ini. Apakah saya diperbolehkan dan saya izin untuk record ya? Baik, Baik. diperbolehkan dong Bang Yosua. Baik. Aku langsung kenalan aja apa gimana nih? Boleh, boleh. Silakan perkenalan dulu. Oke. Perkenalkan, aku anak Vanessa. Biasa dipanggil Vanessa. Saat ini aku sedang menempuh studi di Universitas Negeri Jakarta, jurusan fisika. Oke. Terima kasih saudari Anof telah memperkenalkan diri. Dipanggil Anof atau Vanessa nih? Vanessa aja. Oh, Vanessa aja. Oke, Vanessa, baik-baik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti Vanessa boleh menjawab seperti apa yang kamu tahu aja ya. Oke, pasti ini pertanyaannya pernah kamu alami juga kok dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama, sudahkah Anof Vanessa lahir baru dan bagaimana proses saat kamu lahir baru? Nah, setelah kamu lahir baru itu apakah ada perubahan selama kamu lahir baru dan sebelum kamu lahir baru? Itu dulu pertanyaannya, boleh dijawab? Oke, banyak ya pertanyaannya. Baik-baik. Um, untuk pertanyaan yang pertama, udah kamu lahir baru? Jujur sudah ya. Nah, udah menerima, maksudnya udah tahu lah kalau misalnya kita tuh ada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana proses lahir dari Anda? Kayak aku dapat kayak datang cara proses kayak gitu. Itu aku ada kayak di doa yuk. Nah, jadi kayak kan itu lagi kayak doa di suatu gereja yang kebetulan jadi juga sama kayak Bang Yesua. Nah, dari situ doa yuk di hari Sabtu itu kayak aku kayak punya sebenarnya dari kecil sih, cuman kayak di satu momen itu tuh ada yang berbeda kayak aku harus bisa lebih lagi bisa mengenal Tuhan, kayak aku harus bisa kayak yang bukan sekedar Kristen KTP dan lain sebagainya. Oke. Ada perubahan nggak di dalam kehidupan kamu setelah kamu lahir baru? Hmm, ada uh, bisa dibilang lumayan ya, lumayan banyak perubahan sebelum dan sesudah lahir baru. Kan kalau misalnya sebelumnya kayak dulu tuh sebelum lahir baru tuh aku kadang suka yang namanya uh, kayak suaranya nggak bisa dikontrol, air masuknya nggak bisa dikontrol. Nah, sudah lahir baru tuh rasanya kayak uh, lebih kayak pengen damai gitu, kayak lebih sabar, terus kayak lebih pengen menabur kebaikan-kebaikan daripada kayak maksudnya pengen dilihat menolong orang terus gitu. Makanya kayak aku kalau misalnya banyak kalau misalnya orang minta tolong tuh aku senang, jadi kayak lebih pelong gitu, lebih sabar, lebih pengen dia bermanfaat bagi orang. Kalau misalnya dulu sebelum lahir baru tuh kayak banyak Hmm. kayak ogah-ogahannya gitu loh, bahkan kayak mau kesan ogah dan lain sebagainya. Oke. Eh, Bagaimana menurut kamu cara seseorang untuk menemukan jati dirinya? Bagaimana cara orang untuk sebagai Kristiannya kan sebenarnya tuh kita kayak sebenarnya sebagai umat Kristen itu kan kita adalah gambaran Allah ya, jadi itu cara menemukannya itu ya kita harus datang kepada Tuhan, kita harus berdoa, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan supaya kita tahu kita tuh sebenarnya ada jati diri kita di dalam Tuhan.
karena kita tuh sebentar yang serupa dengan Tuhan. Makanya kayak kita harus benar-benar punya hubungan intim dengan hubungan pribadi dengan Tuhan agar menemukan sendiri dari diri itu yang akan diberikan Tuhannya, akan diberikan Tuhan kepada kita. Oke. Berarti kamu percaya bahwa kamu menemukan jati diri kamu dengan datang ke Tuhan, bahwa kamu percaya kamu adalah anak-anaknya Tuhan, anaknya Kristus. Jadi jati diri kamu adalah sebagai anak Kristus. Oke. Lanjut pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir. Menurut kamu penyerahan diri itu penting nggak di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk penyerahan diri sendiri, menurut Vanessa sendiri itu penting banget. Kayak istilahnya nge-recharge energi sebelum beraktivitas setiap hari. Jadi kayak kan kita tuh sebenarnya kan diwajibkan ya misalnya untuk saat itu setiap hari. Nah, penyerahan diri itu bisa di situ dilakukan, berdoa di situ. Jadi kita tuh nanti setiap di hari-hari itu kita bakal bisa mengandalkan Tuhan. Kita nggak percaya sama kekuatan diri kita sendiri. Terus kita juga bisa berserah kepada Tuhan. Jadi kita nggak khawatir akan hari ini, akan hari esok. Jadi kita tuh perlu untuk menyerahkan diri. Apalagi itu notabene kita sebagai anak Kristus. Kalau misalnya kita nggak nyerahin diri ke Tuhan, jadi akan menjadi pertanyaan, kenapa kamu nggak nyerahin diri ke Tuhan? Padahal Bapak kita Kristus, kayak sama aja kayak anak dengan ayah wujud yang ada gitu. Nah pasti kan kita juga apa-apa ke ayah, sama kayak kita ke Tuhan, seperti itu. Oke, berarti menurut kamu penyerahan diri itu sangat penting ya, penyerahan diri kepada Kristus, kepada Tuhan. Karena ya hubungan kita seperti ayah dan anak gitu kan. Kita meminta tolong ke siapa lagi kalau nggak ke ayah atau nggak ke orang tua kita gitu. Sama dengan diri kita kepada Kristus. Gitu. Kristus sebagai kepala keluarga kita. Jadi kita harus menyerahkan diri kepada Kristus. Apapun yang dilakukan oleh Kristus, apapun yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Benar. Oke. Terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah kamu berikan kepada saya untuk wawancara hari ini. Terima kasih untuk saudari Anov, Vanessa. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kuliahnya sukses terus, sehat terus, dan semakin diberkati Tuhan. Pekerjaannya selalu diberkati Tuhan. Oke, kita lancar ya tugas akhirnya. Amin. Terima kasih. Amin, amin Tuhan, amin. Baik, aku mau berdoa buat kamu, boleh nggak? Untuk menutup untuk wawancara hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini semuanya karena anugerah-Mu. Kami ucap syukur Tuhan bahwa wawancara ini telah selesai. Biarlah apapun yang disiringkan oleh saudari Anov, Vanessa dalam wawancara hari ini, biar aku tutup bungkus Bapa yang baik agar setiap yang kami dengar bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur berkati saudari Vanessa, berkati perkuliahannya, berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya yang dimanapun ia kerjakan. Bapa yang baik, semuanya untuk membagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun ia berada. Berkat anak Tuhan Yesus, berikan dia kekuatan, kesehatan, kemampuan yang luar biasa. Sebab hamba percaya Bapa, anak ini akan menjadi terang dan garam dimanapun ia berada. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih. God bless you. Kamu nih.